Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi. Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat bersama keluarga Bapak Ibu. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, ada informasi penting, menarik, dan tentu menggembirakan Bapak Ibu dari pemerintah Jokowi sebelum selesai masa jabatannya ini, bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan Bapak Ibu dengan mengajukan aturan baru atau skema baru pensiunan untuk para PNS Bapak Ibu. Nah, bagaimana infonya? Mari kita simak Bapak Ibu. Kami kutip dari CNBC Indonesia nih, bahwa di masa penghujung pemerintahannya Presiden Jokowi berencana mengubah skema pensiunan pegawai negeri sipil. Salah satu penyebabnya adalah karena nilai manfaat pensiun para PNS dianggap lebih kecil dibanding biaya hidupnya. Upaya ini dilakukan berdasarkan rencana yang tertuang di dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024 Bapak Ibu, di mana dalam dokumen itu disebutkan bahwa reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagai salah satu kebijakan belanja pegawai tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, ini konsennya Pak Jokowi untuk peningkatan kesejahteraan para pensiunan PNS. Di dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa manfaat yang diberikan program pensiun PNS saat ini belum cukup terlihat dari rasio nilai manfaat dibandingkan dengan penghasilan saat aktif bekerja yang rendah. Pemerintah dalam dokumen itu menilai rendahnya nilai manfaat pensiunan PNS tercermin dari nilai replacement ratio yang berada di kisaran 9% untuk pegawai golongan 4E hingga 33% untuk golongan 2A Bapak Ibu. Di dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa desain program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk PNS yang dibuat Pusat Kajian Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada tahun 2016, idealnya besarnya replacement ratio adalah 40% dari penghasilan. Nah, penyebab kecilnya replacement ratio dikarenakan perhitungan manfaat pensiun hanya berdasarkan pada gaji pokok yang terakhir diterima. Ini berakibat pada jumlah manfaat pensiun yang diterima PNS jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan total penghasilan, yakni gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada saat masih aktif bekerja. Nah, itu pertimbangannya Bapak Ibu. Jadi dengan rendahnya rasio replacement itu, maka pemerintah pada tahun 2024 ini akan mengubah skema pensiun sehingga nanti pendapatan pensiunan PNS itu lebih besar. Di dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa seiring dengan penuaan populasi penduduk termasuk PNS, program pensiun juga pemerintah perkirakan akan meningkatkan beban fiskal ke depan. Rata-rata pembayaran belanja pensiun PNS pusat dan daerah dan purnawirawan TNI Polri itu sekitar 33% dari belanja pegawai dalam APBN. Dalam 5 tahun terakhir, tren belanja pensiun meningkat, bahkan rasio belanja pensiun terhadap belanja pegawai menjadi hampir setara dengan rasio belanja pegawai aktif dan diperkirakan terus meningkat. Ini alasan-alasan diantaranya juga yang menjadi dasar untuk mengubah skema pensiunan PNS Bapak Ibu. Nah, ke depan formasi pensiun PNS akan diarahkan untuk memberikan manfaat pensiun yang lebih baik dengan biaya yang terkendali dan kesinambungan fiskal terjaga, kata dokumen tersebut. Dengan reformasi pensiun, replacement ratio ditargetkan meningkat menuju minimum 40% dari penghasilan terakhir sesuai rekomendasi International Labour Organization. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk yang sekarang program pensiun PNS pada saat ini menggunakan skema manfaat pasti dengan besaran 2,5% untuk setiap tahun
akumulasi masa kerja dari gaji pokok terakhir dengan manfaat maksimal sebesar 75% dari gaji pokok terakhir. Sementara itu untuk program tabungan hari tua menggunakan skema iuran pasti, meskipun dalam praktek pembayaran manfaat THT lebih mencerminkan skema manfaat pasti. Dan pendanaan program jaminan pensiun serta THT bersumber dari APBN dan iuran PNS aktif. Pembayaran manfaat program pensiun didanai sepenuhnya melalui APBN menggunakan skema Pay As You Go. Dalam skema ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar kebutuhan pembayaran manfaat pensiun setiap tahun, meskipun PNS aktif setiap bulan membayarkan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok. Iuran pensiun PNS tersebut diakumulasikan dalam akumulasi iuran pensiun oleh PT Taspen. Sementara untuk program THT, pendanaannya bersumber dari iuran peserta 3,25% dari gaji pokok untuk dikelola oleh PT Taspen untuk pembayaran manfaat THT. Nah, itu dasar-dasar Bapak Ibu pertimbangan dari pemerintah sehingga ke depan skema pemberian gaji pensiun itu akan lebih layak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.